Halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi. Dan di video kali ini gue akan mengunboxing dan sedikit tes aja ya. Ini adalah sebuah enhanced wireless controllers. Buset, nih ada pakai enhance-nya gitu ya. Jadi intinya sih ini adalah Procon ya, bukan Procon juga sih, controller KW buat Nintendo Switch. Dan di bagian belakangnya ini ada USB port, TV mode, ada USB charging cable dan macem-macem ya. Dan di bagian sini juga nggak ada apa-apa. Ini cuma ada tulisan 6 axis gyro dan dual vibration. So langsung aja kita buka si controllernya. Ini dia controllernya. Kita lihat dulu di dalamnya ini ada apaan ya. Di sini ada kabel charging, itu dia sudah pakai USB Type C. Mana nih? No. Nah, dia sudah pakai USB Type C ya. Dan ada juga buku manual sudah pasti ya. Dan ini tuh buku manualnya lebar banget, gede banget, udah kayak poster anjir. Besok gue tempel nih di kamar. Ini lebar banget ini sumpah. Dan ini dia adalah gamepadnya ya. Kita masukin dulu ke sini, kita rapihin dulu. Oke, ini kita langsung aja ke gamepadnya. Tapi sebelum itu, gue mau kasih tahu dulu kalau misalkan ini gue beli itu di AliExpress ya, dengan harga sekitar 20 dolaran. Nah, ini controllernya itu jadi bentuknya warnanya transparan gitu, keren banget. Ini gue suka banget. Dan untuk analognya dia ini dua-duanya ada di bawah. Ya sebenarnya gue lebih suka untuk analog yang ada di sini ya. Jadi kayak Proconnya Switch. Kalau ini kan pakai layoutnya PS ya, pakai layoutnya PS di body Proconnya Nintendo. Dan ini tuh enak banget ya. Tombol-tombolnya gue rasain sih empuk, tapi nggak seempuk ini, nggak seempuk Joy-Con. Tapi ini cukup empuk dan cukup dalam dan cukup membal juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian mencet. Untuk D-padnya juga sama, kayak si action buttonnya ini sama, cukup empuk. Dan D-padnya ini disatuin gini ya, jadi cukup enak juga ya kalau misalkan buat dipakai main game fighting gitu. Lalu analognya di sini 2 di bawah, dan ini juga enak untuk dipencetnya, juga kliki ya. Dan ini tuh kayak ada jendolan ke dalam gitu. Jadi misalkan jempol kalian di sini, jadi jempol kalian tuh ngepas di sini gitu loh. Lalu untuk yang tombol lain ini ada tombol home, ada screenshot button, ada turbo button, ada tombol minus, dan ada tombol plus. Di belakangnya ini ada trigger L1 dan L dan ZL, L dan ZL, R dan ZR ya. Soalnya ini kan pakai layoutnya Nintendo. Dan untuk ABX-nya sendiri ini kayak di debos ke dalam gitu ya. Jadi bukan kayak gini yang di print gitu. Kalau ini di debos ke dalam, dan di sini kita bisa ngelihat isi dalemannya. Di sini ada dual vibrationnya ya, yang kalau getar-getur dia tuh nanti muter. Di bagian belakang di sini nggak ada apa-apa, cuma penjelasan doang yang gue juga nggak peduli sih sebenarnya. Lalu untuk L1 R1-nya ini yang gue rasain enak banget sih. L1 R1-nya itu enak banget, dan ditambah lagi kayak ZL dan ZR itu kayak klek gitu loh. Jadi misalkan kayaknya sih ini gue rasa cocok buat main game FPS ya, karena ini berasa megang pelatuk dari senjata gitu. Jadi pas main tuh kayak tek gitu loh. Jadi pas nembak tuh kayak tlek gitu dah. Apalah gue ngomong apalah, nggak tau lah. Oke, sekarang langsung aja kita pairing ke Nintendo Switch-nya ya. Nah, cara pairingnya itu kalian masuk aja ke bagian controller. Lalu di sini kalian find controller, bukan deh. Ke sini. Nah, ke sini. Lalu di controller itu kalian pencet tombol home plus Y. Ya, sudah pencet tombol home plus Y. Nah, ini udah ada kan? Nah, ini sudah bisa dipakai. Oke, sekarang kita coba aja ya. Sekarang kita coba main game. Untuk tesnya di sini gue pakai Monster Hunter Rise demo ya. Oke, di sini kita sudah main ya, dan ini tuh analognya enak banget. Ya, kalian bisa lihat ya, ini analognya aman loh, nggak ada dead zone loh. Sebentar ya, kita coba tes dead zone-nya dulu di pengaturan.
Nah, kalian bisa lihat ini mulus banget loh sumpah. Dan ini tuh ya cukup akurat lah ya. Nah, kalian bisa lihat ini tuh akurat dan ya pokoknya enak lah. Untuk analognya sih gua nggak ada masalah ya. Gua nggak ada problem sama sekali ya. Dan untuk gripnya sendiri ini enak banget ya. Dipakainya itu enak banget. Mungkin yang gue kurang suka adalah lokasi analognya kali ya. Gue lebih suka lokasi analognya itu yang di atas ini, jadi kayak Proconnya Nintendo Switch yang asli. Tapi kalau ini karena di bawah dua-duanya, ini seharusnya sih lebih cocok buat main game tembak-tembakan seperti mungkin Fortnite atau Paladin gitu ya kan. Atau nanti Apex Legends yang bakal masuk Nintendo Switch ini harusnya sih pakai itu enak banget ya. Dan untuk gyroskopnya ini juga ada ya. Nah, kalian bisa lihat ke atasin, ke bawahin, ini juga ada gyroskopnya. Dan di sini gue langsung main aja nih ngelawan siapa sih namanya, Arzuros ya. Oke. Ini enak banget loh dipakainya loh. Untuk tombol action buttonnya ini agak dalam tapi agak membal ya. Walaupun enggak seempuk si Joy-Con yang ini nih. Tapi ini cukup enak juga sih. Dan untuk L1 R1 nya ini enak banget sih. L1 R1 nya itu empuk ya. Analognya juga nggak ada masalah. Ini gue pakai dari tadi. Oke, ini tombol-tombolnya enak sih. Sumpah ini tombol-tombolnya enak sih. Anjir, dia ke belakang gitu ya. Dan sekali lagi untuk harganya gue ingetin ini di angka $20 ya. Untuk gue itu belinya di AliExpress. Nanti linknya gue kasih deh di bawah deh tempat gue beli ya. Ini nyampainya itu sekitar 18 hari. 18 hari itu berarti 7 aja 14, berarti 2 minggu lebih 4 hari ya. Dan ya, ini mantep sih. Gue sih cukup rekomen ya. Cuma nanti tunggu aja video full reviewnya dari gue, karena gue juga pasti bakal bikin full reviewnya. Nanti gue konekin juga ke Android gimana. Dan setelah gue pakai selama mungkin sebulan baru gue full reviewnya, baru gue bikin ya. Jadi setelah pemakaian sebulan itu ini gamepad itu gimana? Karena kan banyak yang nanyain, ini gamepad awet gak sih kalau misalkan dipakai untuk jangka panjang, ini oke gak sih? Jadi gue bakal nge-reviewnya itu kalau udah sebulan ya, udah agak lama ya. Buat kalian yang nggak tahu nama gamenya, sekali lagi gue bilang ini Monster Hunter Rise demo ya, yang bakal rilis nanti tanggal 26 Maret. Wajib coba karena ini game tuh mantep banget ya. Buat kalian pecinta Monster Hunter apalagi ini, wah wajib banget main sih. Dan enaknya lagi di Monster Hunter Rise ini bisa dinaikin gitu loh si ininya nih. Yoi, kita bisa jalan-jalan pakai monster ya kan. Yoi, kita bisa naik. Cuma karena di sini nggak ada monster lain, jadi kita nggak bisa adu ya. Jadi monsternya kita pentokin aja ke tembok supaya dia kena damage ya. Oh, ini ada monster lain nih. Ya sayangnya ini ya, pas ada monster lain sayangnya udah selesai gitu naikinnya. Apa-apalah. Der gila. Hunting Horn itu emang GG ya di MH demo ini ya. Ya kesimpulannya sih gue nggak nyesel ya beli ini gamepad seharga $20, karena menurut gue ini worth it sangat ya. Analognya akurat, mulus juga, dan untuk tombolnya juga empuk walaupun agak dalam dan membal ya.
Dan untuk trigger buttonnya L dan ZL, R dan ZR itu enak banget. Untuk L-nya itu empuk dan untuk ZL itu kayak klek-klek gitu lah ya. Mungkin apa sih sebutannya, tactile apa gimana gitu ya, yang kayak ngeklek tapi nggak bunyi klik-klik gitu. Kayak klek 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 gitu tapi nggak bunyi klik. Kalau misalkan kliki kan ini ya bunyinya klik klik ceklik ceklik gitu ya kan. Kalau ini enggak gitu. Kalau ini bunyinya kayak klek klek gitu. Pokoknya ya intinya enak lah ya ini gamepad tuh. Dan gue sih cukup saranin. Ini gue pakai udah lama banget ya. Maksudnya setelah gue datang ini nggak gue cas dan udah beberapa jam gue pakai dan ini baterainya masih ada. Bukan artinya bukan lama banget itu udah sampai berhari-hari, bukan. Tapi udah gue pakai beberapa jam dan baterainya ini masih ada, masih awet. Jadi ini gamepad sih baterainya juga awet ya, termasuk awet ya. Oke, si Azurosnya udah mati. So mungkin segini aja dulu ya video gue untuk kali ini. Buat yang mau beli gamepadnya nanti gua kasih linknya di deskripsi, karena menurut gue ini gamepad worth it banget, ditambah lagi yang transparan gini kece banget ya. Untuk linknya di deskripsi, harganya sekitar 20 dolaran di AliExpress, nyampenya sekitar, kalau di gua sih Bekasi itu sekitar 18 hari ya. Tapi mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lama tergantung daerah kalian. So sampai jumpa dulu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Karena menuju channel ini 1000 subscriber gitu ya. Kira-kira gue giveaway apa ya yang enak ya itu kalau 1000 subs itu. Ya pokoknya nanti aja, pokoknya subscribe aja dulu ya sampai 1000. Ya sampai jumpa di video selanjutnya, yuk.